Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Bu Azizah. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam pembelahan sel. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang macam dan tahapan dari pembelahan sel itu, kita harus tahu dulu apa sih pembelahan sel dan mengapa kok ada pembelahan sel. Yang pertama, pembelahan sel itu apa sih? Pembelahan sel merupakan suatu proses membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak dengan cara membelah diri, baik baik organisme uniseluler maupun organisme multiseluler. Lalu kenapa sih kok harus ada sel yang membelah? Karena pada organisme uniseluler, tujuannya itu untuk melestarikan jenisnya atau untuk melestarikan organisme tersebut. Lalu, kenapa pada organisme multiseluler itu harus ada pembelahan sel? Karena tujuan dari pembelahan sel di organisme multiseluler adalah sebagai pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme itu. Selain itu, juga untuk menghasilkan sel gamet yang penting dalam perkembangbiakan secara seksualnya. Selanjutnya adalah macam-macam pembelahan sel. Ada berapa sih macam pembelahan sel? Macam pembelahan sel itu ada 3. Yang pertama, amitosis, mitosis, dan meiosis. Pembelahan amitosis. Apa sih, Bu, yang dimaksud dengan pembelahan amitosis? Pembelahan amitosis itu apabila ditarik dengan kata A itu tanpa dan mitosis itu pembelahan diri. Jadi maksud dari pembelahan amitosis itu adalah pembelahan yang dilakukan dengan tahapan yang sederhana karena dalam proses pembelahan amitosis itu tidak ada seperti fase pertumbuhan dan fase pembelahan sel. Jadi di pembelahan amitosis ini hanya langsung membelah saja. Nah, pembelahan amitosis ini dilakukan oleh organisme prokariotik. Kenapa kok organisme prokariotik, Bu? Nanti akan kalian tahu sendiri jawabannya. Lalu selanjutnya adalah proses pembelahan amitosis. Nah, di sini sudah ada gambar dari pembelahan amitosis atau kalian bisa melihatnya di buku yang telah Ibu berikan atau sumber yang kalian miliki. Nah, di situ kan ada kromosom ya. Kalian masih ingat struktur dari prokariotik, struktur tubuh dari prokariotik? Jika kalian ingat, struktur tubuhnya itu sangat sederhana. Jadi ada dinding sel, sitoplasma, dan organel lainnya. Setelah mengetahui organisme yang melakukan proses pembelahan amitosis, selanjutnya adalah bagaimana sih proses pembelahan amitosis itu? Di sini akan Ibu jelaskan bagaimana organisme prokariotik melakukan pembelahan amitosis. Di sini sudah ada gambar sebagai mewakili organisme prokariotiknya. Yang gambar yang awal ini, yang bagian atas ini, merupakan sel prokariotik dalam ukuran yang normal. Di sini ada dinding selnya, ada sitoplasma atau cairannya, dan juga ada kromosom. Ketika organisme prokariotik itu akan membelah, sel tersebut itu akan berukuran menjadi 2 kali lipat, jadi lebih besar daripada ukuran sebelumnya. Lalu, ketika sel tersebut akan membelah, awalnya itu pastinya ada pembagian DNA. Jadi yang awalnya 1, sel tersebut akan membesar dan di dalam sel tersebut itu sudah terbagi 2
DNA atau 2 kromosom. Jadi sudah ada 2 kalau misalnya di gambar ini kelihatan. Lalu ketika akan membelah, sel tersebut akan membagi 2 atau lebih dengan ukuran yang sama, dan juga di dalam sel tersebut itu ada materi genetiknya atau kromosomnya. Jadi ketika dia membelah, langsung menjadi 2 individu yang sama dengan jumlah materi genetik yang sama, komposisi juga yang sama. Jadi kenapa kok disebut dengan pembelahan yang sederhana? Karena dia itu awalnya yang satu sel yang kecil, tiba-tiba ketika waktunya membelah, dia akan membesar, dan saat membesar itu organel-organel yang ada di dalamnya itu menduplikat, dan ketika sudah saatnya untuk berpisah atau menjadi 2 anakan yang sama, itu akan menghasilkan 2 anakan yang sama yang isi dan komposisinya itu juga sama dengan induknya. Lalu uniknya di organisme prokariotik ini, ketika dia tidak membelah, sel di organisme prokariotik ini dalam kondisi interfase. Lalu karena pembelahan mitosis ini sangat sederhana dan tidak ada fase lain dalam siklus hidupnya, jadi seluruh siklus di sel prokariotik ini disebut dengan fase interfase atau disebut dengan fase pertumbuhan. Selanjutnya adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini disebut dengan pembelahan secara tidak langsung. Kenapa? Sebelum dia melakukan fase mitosis, dia itu harus melakukan tahapan persiapan untuk mitosis. Nah, tahapan persiapan untuk mitosisnya itu, kalau misalnya terlihat kursornya, itu adalah fase G1, fase S, dan fase G2. Jadi di dalam pembelahan mitosis ini ada 2 fase atau 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan interfase dan yang kedua adalah tahapan mitosis. Hasilnya dari pembelahan mitosis ini adalah sel anakan dengan materi yang sama dengan induknya dan dilakukan oleh organisme eukariotik. Jadi yang membedakan antara pembelahan mitosis dan amitosis adalah organisme yang melakukannya, yaitu untuk pembelahan mitosis itu eukariotik, kalau yang amitosis itu organisme prokariotik. Lalu untuk pembelahan mitosis dan pembelahan amitosis itu ada yang sama. Contohnya itu materi genetik. Jadi materi genetiknya dari sel induk ke sel anaknya itu sama. Komposisinya juga sama, isinya juga sama. Jadi tidak ada yang berbeda. Tuh. Lanjut. Tadi Ibu sudah bilang di dalam pembelahan mitosis ini ada 2 fase. Yang pertama fase interfase dan yang kedua adalah fase mitosis. Untuk fase interfase itu maksudnya apa sih, Bu? Fase interfase merupakan fase persiapan atau fase pertumbuhan. Jadi kalau misalnya kalian membaca atau mendengar bahwa fase interfase itu adalah fase istirahat, itu salah besar, karena dalam fase interfase itu justru sel tersebut itu sangat-sangat sibuk karena dia melakukan proses pembelahan untuk proses pertumbuhan untuk mempersiapkan proses pembelahan yang lebih rumit. Jadi sebenarnya di dalam fase interfase itu sel sangat sibuk dan sibuknya itu mempersiapkan untuk proses mitosis. Di dalam fase interfase ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah fase G1.
fase S dan fase G2. Untuk yang fase G2-nya, maaf, itu kurang dikit ya, fase tumbuh yang kedua maksudnya. Jadi di fase G1 itu apa yang terjadi, Bu? Di dalam fase G1 terjadi proses pembentukan organel sel dan pertumbuhan sel yang sangat penting dalam proses mitosis. Jadi fase G1 itu fase-fase penting. Ya, memang semuanya penting, tapi fase G1 dan fase S ini merupakan fase yang penting karena di dalam fase G1 itu pembentukan organel sel dan pertumbuhan sel. Lalu yang kedua adalah fase S atau fase sintesis. Di dalam fase sintesis ini ada proses replikasi DNA yang kalian ketahui untuk menurunkan materi genetik dari induk ke anaknya. Jadi materi genetiknya itu yang ya kalian ketahui di bab sebelumnya, ada proses replikasi, transkripsi, dan sebagainya. Jadi untuk fase replikasi itu sangat penting dalam proses pembelahan sel. Lalu selanjutnya adalah fase G2. Fase G2 itu merupakan fase pertumbuhan yang kedua. Di dalam fase ini terjadi proses replikasi sentriol dan peningkatan energi cadangan yang sangat penting untuk proses mitosis. Lalu selanjutnya adalah fase mitosis. Nah, di fase mitosis ini di sumber yang kalian baca dan buku yang saya berikan juga ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan profase, yang kedua metafase, 3 anafase, dan yang keempat adalah telofase. Untuk tahapan profase itu, benang-benang kromatin yang terdapat dalam inti sel akan berkondensasi membentuk kromosom. Jadi, benang-benang kromatin ini kan benang-benang kromatin ya. Nantinya di dalam fase profase ini atau tahap profase ini, kromatin yang ini akan berkondensasi atau menggabung dan memampat lalu membentuk kromosom. Selanjutnya, membran inti larut yang diikuti dengan kehilangan anak inti. Sebenarnya di sini juga ada inti atau nukleus, tapi di dalam fase profase ini membran inti dan nukleolusnya itu akan larut, jadi menghilang. Selanjutnya, kromosom yang sudah terbentuk tadi itu akan menduplikasi diri menjadi sepasang kromatid. Jadi yang sudah mengkondensasi dan sudah memampat itu dia akan membentuk sepasang kromatid. Selanjutnya, sentriol membelah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Sentriol itu yang ini, bagian ini tuh akan bergerak ke kutub yang berlawanan, ke kutub yang atas ini sama ke kutub yang bawah ini. Lalu ketika sentriol itu bergerak ke kutub yang berlawanan, terbentuk juga benang-benang pembelahan atau benang-benang spindle sehingga menyerupai bentuk bintang yang disebut dengan aster. Nah, lalu selanjutnya metafase itu metafase awal tuh yang ini ya. Metafase akhirnya itu yang bawah ini. Tadinya kan ibu sudah bilang kalau membran inti dan nukleolusnya itu akan larut karena memang di dalam fase metafase ini tidak ada sama sekali, jadi benar-benar larut dan tidak ada di fase profase tadi. Dan juga kromosomnya itu akan menduplikasi menjadi kromatid ini. Dan
di tahap profase tadi itu ketika sentriol ke kutub yang berlawanan akan menghasilkan benang spindle. Nah, benang spindle-nya itu yang ini. Kalau kalian sulit membayangkan, benang spindle itu seperti garis bujur yang di globe itu. Jadi yang atas ini, yang kayak garis-garis ini yang menghubungkan antara kutub atas dan kutub bawah, itu adalah sentriolnya. Jadi di sini kan masih belum ada gambaran sentriolnya. Di tahap metafase itu sudah terlihat sentriolnya, sudah terlihat kromatid dan sebagainya. Lalu seperti yang Ibu sampaikan tadi, di tahap metafase ini benang-benang spindle terlihat semakin jelas dan benang-benang itu mengikat sentromer dari setiap kromosom. Masih ingat bagian dari kromosom bukan? Sentromer itu di bagian tengah atau bagian yang menghubungkan antara dua kromatid. Karena sentromer itu tidak selalu di tengah, bisa di atas, bisa di bawah. Selanjutnya, kromosom itu mengatur diri di tengah-tengah di antara dua kutub sel atau disebut dengan bidang ekuator atau ekuatorial, dan pada fase ini biasanya kromosom itu akan berbentuk seperti V. Jadi pada tahap metafase awal itu benang-benang spindle akan semakin terlihat semakin jelas. Lalu kromosomnya itu akan berada di tengah. Kenapa kok berada di tengah? Karena benang-benang spindle itu mengikat sentromer yang ada di kromosom dan memposisikan kromosom itu berada di tengah ekuator sini. Jadi, ketika benang-benang spindle sudah mengikat sentromer agar kromosom berada di tengah, bentuk dari kromosom itu akan berubah arah, entah 180 derajat atau 90 derajat, sehingga bentuk dari kromosom itu akan berbentuk V, seperti gambar yang bawah ini. Ketika sudah berbentuk V seperti ini, nantinya benang-benang spindle itu akan menarik dari kromatid yang berlawanan. Jadi ketika kromosom sudah di bidang ekuator, nantinya masing-masing benang spindle ini akan membawa satu kromatid ke arah kutub yang berbeda. Lalu selanjutnya adalah fase anafase. Nah, tadi kan di fase metafase akhir itu benang-benang spindle-nya itu sudah akan menarik, ya, sudah akan menarik. Di tahap anafase ini, benang spindle-nya itu sudah tertarik ke kutub yang berlawanan. Masih ingat kalau kromatid itu memiliki sentromer yang berbeda. Jadi, ketika kromatid itu sudah tertarik oleh benang spindle, dan kromatid itu juga mengandung sentromer. Lalu, ketika benang-benang spindle memendek, kromatid itu tertarik dan akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Jadi, Ibu jelaskan lagi, di tahap anafase ini, ketika kromosom itu sudah di bidang ekuator, masing-masing benang spindle itu nantinya atau di tahap anafase ini akan
menarik masing-masing kromatid. Jadi satu benang spindel akan menarik satu kromatid yang berbeda. Dan benang spindel itu akan menarik kromatid ke arah kutub yang berbeda. Karena tadi kan di tahap profase itu ada dua kutub, kutub atas dan kutub bawah. Kalau misalnya kromatidnya ada di bawah, berarti kromatid itu akan ditarik oleh benang spindel yang ada di bawah. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kromatid itu berada di bagian atas kutub atau kutub atas, berarti di tahap anafase ini kromatid tersebut ditarik oleh benang spindel di kutub atas. Seperti gambar yang anafase akhir ini. Lalu selanjutnya adalah tahap telofase. Di tahap telofase ini, setelah masing-masing kromatid ini berada di kutub yang berlawanan, bentuk kromatid itu akan menjadi kompak. Nah, maksud dari bentuk yang kompak itu adalah bentuknya itu nanti akan menipis dan memanjang menjadi kromatin. Jadi kembali ke bentuk awalnya. Lalu selanjutnya membran inti mulai terbentuk dan melingkupi bentuk-bentuk kromatik pada masing-masing kutub. Ini jadi kan awalnya di tahap profase itu kan membran inti dan nukleolus itu larut, jadi tidak ada. Tapi di tahap telofase ini membran inti itu akan kembali dan akan mulai terbentuk, dan membran inti itu akan membentuk kelompok dari masing-masing kromatid yang ada di dua kutub yang berbeda. Jadi di sini kelihatan membran inti, kelompok membran inti di bawah dan juga kelompok membran inti di atas yang berisi kromatid yang sudah di kutub yang berbeda. Lalu kromatid itu nanti akan menjadi samar dan anak inti atau nukleolusnya itu akan timbul. Dan selanjutnya adalah aster akan menghilang dan terjadi penebalan sitoplasma. Nah, yang penebalan ini diikuti dengan pembagian sitoplasma atau sitokinesis. Tadi kan di sini di tahap telofase itu membran inti sudah membentuk beberapa kelompok atau dua kelompok yang berisi kromatid. Nantinya terjadi penebalan di sekitar tengah-tengah sini itu terjadi penebalan dinding sitoplasma. Ketika dia menebal, dia akan membagi kromatid ini menjadi dua dan akan menjadi seperti ini. Membran inti mulai terbentuk, lalu sel akan terbagi oleh pelekukannya tadi, dan kromosomnya itu sudah tidak tampak. Itu untuk yang fase mitosis pada pembelahan mitosis. Selanjutnya adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu disebut dengan pembelahan reduksi karena dalam pembelahan ini akan menghasilkan anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom induknya. Jadi kalau misalnya kromosom induknya 2N, nanti anak dari atau sel anakan dari pembelahan meiosis ini adalah sel yang N atau haploid. Lalu pembelahan meiosis ini sangat penting karena turut dalam proses pembentukan gamet. Jadi sangat penting dalam gametogenesisnya. Dalam proses gametogenesis.
Pembelahan meiosis dan mitosis ini ada persamaan dan ada perbedaannya. Untuk pembelahan meiosis ini ada dua siklus, seperti pembelahan mitosis yang sebelumnya Ibu jelaskan. Ada siklus interfase dan siklus meiosis. Meiosis ini maksudnya pembelahannya. Nah, siklus interfase ini Ibu tuliskan sama dengan mitosis karena memang di siklus interfase ini sel tersebut itu sedang mempersiapkan diri untuk pembelahan, seperti pertumbuhan di dalam sel, lalu pembentukan organel sel, dan juga menyiapkan energi cadangan atau cadangan energi yang digunakan dan diperlukan untuk proses pembelahan. Selanjutnya, di pembelahan meiosis ini ada dua tahapan. Yang pertama adalah tahap meiosis 1 dan yang kedua adalah tahap meiosis 2. Pada masing-masing tahapan ini ada 4 fase. Sama seperti pembelahan mitosis. Yang pertama adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya, ada fase meiosis yang pertama, ada tahap pertama adalah profase 1. Di tahap profase 1, di meiosis dan mitosis itu hampir sama, yaitu adanya sentriol, nukleus, membran inti, kromosom, membran sel, dan aster. Nah, asternya itu nanti akan bakalnya benang-benang spindle. Lalu, di profase 1 ini merupakan tahap yang terpanjang selama meiosis pertama. Di dalam tahap profase 1 ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah leptoten, yang kedua zigoten, ketiga pakiten, keempat diploten, dan yang terakhir adalah diakinesis. Pada tahap leptoten ini terlihat benang-benang halus di bagian inti sel atau nukleus dan mulai terbentuk kromosom. Lalu selanjutnya adalah pada tahap zigoten itu terjadi pembentukan kembaran kromosom atau yang disebut dengan geminus. Dan yang kedua adalah kromosom homolog yang berpasangan disebut dengan bivalen. Sedangkan peristiwa berpasangnya antar kromosom homolog itu disebut dengan sinapsis. Lalu pada tahap pakiten, geminus tadi, yang kembarannya kromosom itu akan terbentuk secara sempurna. Selanjutnya, pada tahap diploten, kromosom itu akan membujur sehingga setiap kelompok sinapsis terbentuk 4 kromatid dan letaknya saling menjauh. Namun, pada titik tertentu masih ada hubungan yang disebut dengan kiasma. Adanya kiasma ini memungkinkan terjadinya pindah silang atau crossing over. Dan juga pada tahap diploten ini, pasangan kromosom homolog itu akan memisahkan diri. Jadi, Ibu jelaskan lebih detail lagi pada tahap zigoten. Pada tahap zigoten ini terjadi pembentukan kembaran kromosom yang ini. Nah, kembaran kromosom ini akan berpasangan dan disebut dengan kromosom bivalen. Sedangkan proses berpasangnya itu adalah proses sinapsis. Jadi kan yang awalnya itu kromosomnya itu masih manik-manik untuk membentuk kromoner, dia akan membentuk kembaran, membentuk geminus. Nah, nantinya
G- itu kan kromosom itu awalnya 1 akan menduplikat menjadi 2 atau menjadi kembarannya, dan kromosom homolog yang berpasangan itu disebut dengan bivalen yang ini. Nantinya terjadi proses sinapsis. Nah, sinapsis itu proses berpasangnya. Ketika terjadi proses sinapsis, ketika terjadi proses sinapsis akan membentuk kiasma. Titik-titik hubungan ini maksudnya itu kiasma yang ini, ketika yang hitam tertimpa sama yang putih. Jadi yang awalnya masing-masing satu kromosom, satu kromosom, dia akan menduplikat menjadi 2 sehingga kembar kromosomnya. Lalu selanjutnya adalah proses membujur sehingga terjadi proses sinapsis. Lalu ada kayak ekornya kromosom itu akan saling tumpang tindih. Nah, saling tumpang tindihnya ini akan membentuk kiasma, hingga kemungkinan bisa terjadi crossing over atau pindah silang. Dan yang terakhir adalah diakinesis. Nah, dalam diakinesis ini kromosomnya itu akan semakin tebal dan G- atau kembaran dari kromosomnya tadi itu akan menyebar ke sepanjang inti. Itu adalah tahap dari profase yang pertama. Selanjutnya, pada tahap metafase yang pertama, dinding inti dan nukleolus atau anak intinya itu akan menghilang. Lalu terbentuk benang-benang spindle. Selanjutnya adalah kromosom homolog atau G- tadi itu bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Jadi bedanya metafase pada mitosis dan meiosis adalah kalau mitosis tadi itu satu kromatid saja yang bergerak ke kutub yang berbeda, tapi pada tahap metafase di meiosis kromosomnya itu masing-masing bergerak ke kutub yang berbeda. Jadi dua-duanya kan kromatid itu setengahnya kromosom, maksudnya setengah bagian kromosom, setengahnya ini loh, setengahnya kan kalau kromosom itu kan satu ini, tapi kalau kromatid itu kan cuma bagian ininya aja. Jadi di metafase di meiosis, satu kromosom akan berada di kromosom yang berjauhan. Jadi masing-masing kromosom itu akan menjauhi bidang ekuator dan menuju kutub yang berbeda. Selanjutnya, pada tahap anafase 1 ini, kromosom itu berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan tanpa pemisahan sentromer, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Sehingga pada tahap anafase itu memang benar-benar kromosomnya saja. Satu kromosom yang berpisah, tidak ada kromatid yang berpisah. Selanjutnya adalah tahap telofase yang pertama. Pada tahap telofase yang pertama ini, retikulum endoplasma atau RE akan membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom yang telah sampai di kutub pembelahan. Lalu selanjutnya adalah membran inti dan nukleolus akan kembali terbentuk
lalu pembentukan membran plasma untuk memisahkan sel anakan, dan terbentuk dua sel anakan yang haploid atau 1N. Jadi untuk tahap telofase 1 ini masih sama dengan tahap telofase di mitosis, sehingga ketika masing-masing kutub terdapat kromosom atau kromatid, kalau di meiosis itu adalah kromosom, ketika sudah ada kromosom di masing-masing kutub, lalu RE ini akan membentuk membran inti di sekitar kelompok. Jadi ada membran intinya, sudah kayak membentuk kelompok gini, dan akan menggiring ke kutub tersebut. Jadi semakin ke kutubnya. Tadi di telofase yang mitosis itu kan ada sitokinesis. Di sini juga ada sitokinesisnya. Jadi yang awalnya satu gini, yang kayak di tahap anafase ini kan masih kelihatan benang-benang spindlenya masih mengarah ke kutub yang berlawanan. Ketika sudah kromosomnya sudah berada di kutub berlawanan, sel tersebut akan membentuk membran inti dan akan terjadi proses sitokinesis kembali, yaitu kayak pelekukan membran sel sehingga menjadi dua anakan yang kayak gini. Pembagian sel oleh pelekukan oleh sitokinesisnya. Dan masing-masing sel anakan yang dihasilkan ini memiliki inti sel berjumlah 1 atau disebut dengan haploid. Ketika tahap telofase 1 sudah berakhir, maka dilanjutkan ke tahap profase 2, karena seperti yang Ibu bilang tadi, di pembelahan meiosis ini ada dua siklus. Yang pertama adalah siklus meiosis 1 dan yang selanjutnya adalah siklus meiosis 2. Di dalam fase meiosis yang kedua ini terdapat beberapa tahapan: profase, metafase, anafase, dan telofase. Untuk profase kedua itu terjadi pembelahan dua buah sentriol menjadi dua pasang sentriol baru. Setiap pasang sentriol akan bermigrasi atau saling menjauhi ke kutub yang berbeda, lalu mikrotubul akan membentuk benang-benang spindle dan membran inti, nukleusnya lenyap, kromosom menjadi kromatid. Jadi di gambar ini, bagian gambar yang ini adalah profase 2, kan tadi di hasil dari telofase 1 kan dua sel anakan yang masing-masing memiliki kromosom yang haploid atau kromosom yang berjumlah 1. Ketika di profase 2 ini muncul sentriol, dua sentriol yang pertama dan ini adalah sentriol yang kedua. Masing-masing sentriol ini berada di kutub yang berbeda. Ketika sudah berada di kutub yang berbeda, mikrotubulnya itu akan membentuk spindle dan membran inti. Lalu nukleus atau inti selnya itu akan lenyap dan kromatidnya ini akan berubah menjadi kromosomnya ini akan berubah menjadi kromatid. Ketika sudah ada sentriol lalu inti selnya lenyap dan kromosom berubah menjadi kromatid, sel anakan tersebut masuk ke dalam tahap metafase yang kedua. Di dalam tahap metafase yang kedua ini, benang-benang spindlenya itu akan menghubungkan sentromer dengan kutub pembelahan. Jadi sama dengan metafase yang sebelum-sebelumnya,
Jadi benang-benang spindle ini akan mengikat sentromer yang menghubungkan kromatidnya tadi ke bidang ekuator. Jadi benang-benang spindle akan menghubungkan sentromer dengan kutub pembelahan, masing-masing kutub pembelahan. Dan selanjutnya adalah kromatid tertarik ke bidang ekuator yang awalnya gak di tengah-tengah banget. Ketika benang spindle mengikat sentromer, ia akan berada di tengah bidang ekuator, masing-masing bidang ekuator. Selanjutnya pada tahap anafase yang kedua ini, seluruh isi serta benang spindle dari gelondong bertambah panjang. Maksudnya itu akan tertarik. Kromatidnya itu akan tertarik ke kutub yang berbeda. Jadi benang-benang spindlenya akan memendek, lalu kromatidnya akan bergerak ke kutub yang berbeda. Lalu selanjutnya adalah tahap telofase. Nah, pada tahap telofase yang kedua atau yang terakhir ini, nantinya benang-benang kromatid yang sudah di kutub akan berubah menjadi kromatin. Lalu karioteka dan nukleus akan terbentuk kembali. Pada bidang pembelahan terbentuk sekat yang membagi sitoplasma menjadi dua bagian. Dan yang terakhir adalah terbentuk 4 sel baru dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk yang bersifat haploid. Untuk yang tahap telofase 2 ini sama dengan tahap telofase sebelum-sebelumnya. Jadi di tahap telofase yang kedua ini kromatidnya akan semakin bergerak ke kutub yang berbeda. Lalu di dalam tahap telofase ini membran intinya akan muncul kembali, akan semakin terlihat, dan juga muncul nukleolus atau anak inti. Di dalam tahap telofase yang kedua ini terjadi proses sitokinesis kembali, yaitu pelekukan membran sel, sehingga apabila pelekukan ini telah selesai akan menghasilkan 4 anakan yang sama, yang masing-masing memiliki inti yang kemungkinan berbeda karena tidak sama dengan sel induknya. Kemungkinan bisa terjadi crossing over atau pindah silang. Lalu dari beberapa penjelasan tadi, sebenarnya apa sih Bu perbedaan pembelahan secara amitosis, mitosis, dan meiosis? Untuk masing-masing perbedaan pada pembelahan amitosis, mitosis, dan meiosis itu ada empat. Yang pertama adalah organisme yang mengalami, proses pembelahan yang terjadi, sifat yang diwarisi, dan tempat terjadinya pembelahan tersebut. Untuk organisme yang mengalami masing-masing pembelahan itu berbeda. Kalau di amitosis itu yang mengalaminya itu organisme prokariotik, kalau pembelahan mitosis dan meiosis itu yang mengalami adalah organisme eukariotik. Selanjutnya, pada aspek proses pembelahan yang terjadi itu, pada amitosis disebut dengan pembelahan sederhana karena inti sel akan langsung membelah menjadi 2 dan akan langsung didistribusikan ke sel anaknya. Untuk yang pembelahan mitosis itu disebut dengan pembelahan secara tidak langsung karena diperlukan pembentukan kromosom sebelum pembelahan inti sel dilakukan. Dalam pembelahan sel ini ada 2 tahap, yaitu adalah tahap interfase atau tahap pertumbuhan dan tahap mitosis atau tahap pembelahan.
Organisme yang melakukan pembelahan mitosis ini merupakan organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, dan sedang atau merupakan organisme yang memiliki reproduksi aseksual. Lalu pada pembelahan meiosis disebut dengan pembelahan reduksi, di mana jumlah kromosom sel anak yang dihasilkan itu setengah dari jumlah kromosom sel induknya, sehingga sel anaknya ini tidak dapat melakukan pembelahan sel lagi. Lalu di pembelahan meiosis ini dilakukan pada organisme dengan reproduksi yang seksual. Selanjutnya, sifat yang diwarisi pada pembelahan amitosis ini, sel anak atau sel anakannya itu akan mewarisi sifat-sifat dari induknya, sehingga sifat dari sel anak akan identik dengan sifat induknya, dari sifat sel induknya. Lalu pada pembelahan mitosis, pembelahan ini nantinya akan menghasilkan dua sel anakan yang sifatnya identik serta jumlah kromosomnya itu sama dengan induknya. Kenapa kok bisa sama? Karena ketika proses pembelahan mitosis ini tidak ada pengurangan kromosom, tidak sama dengan meiosis tadi, sehingga sel anakan tersebut bisa melakukan mitosis. Lalu untuk pembelahan meiosis ini, jumlah kromosom sel anak itu menjadi setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Seperti yang kalian ingat tadi, kenapa kok bisa setengah? Karena ada dua tahap atau dua siklus yang sehingga menjadikan hasil dari pembelahan meiosis itu adalah setengah dari sel induknya. Lalu yang terakhir adalah tempat terjadinya pembelahan. Untuk pembelahan amitosis ini terjadi di prokariotik dan terjadi di membran plasma dari sel tersebut, dari organisme tersebut. Lalu pada pembelahan mitosis terjadi di dalam sel-sel somatik. Maksudnya sel somatik itu sel yang mengalami pembelahan. Bisa sel pada kulit, atau pada paru-paru, atau pada mata, dan sebagainya. Lalu, untuk pembelahan meiosis ini terjadi pada sel gamet, atau sel reproduksi, atau sel yang berperan dalam reproduksi seksual. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan Ibu. Ya, mohon maaf kalau misalnya masih belibet gitu ya. Jadi, ketika kalian mendengarkan itu kalau bisa sudah baca dulu dari beberapa sumber, entah buku cetak yang kalian punya, LKS, atau e-book yang kalian miliki, atau dari e-book yang Ibu berikan, itu juga dibaca dulu. Setelah kalian baca, kalian melihat ini, mungkin pengetahuan yang kalian ketemukan ketika membaca bisa tertambah atau mengalami penambahan dengan penjelasan yang Ibu lakukan. Meskipun memang agak panjang karena ini memang menyangkut beberapa tahapan dalam pembelahan sel. Jadi tidak bisa kalau misalnya dibuat pendek itu nggak mungkin bisa karena memang sangat banyak yang harus dijelaskan, yang harus Ibu utarakan dalam pembelahan sel bagian pertama. Nanti apabila ada beberapa yang kurang jelas, bisa kalian buat list gitu di Atmadani. Nanti Atmadani akan menyampaikan ke saya dan juga akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau ada waktu, ada sisa waktu akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk penjelasan dari pembelahan sel ini, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk mendengarkan
penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.